Setiap sendok di warteg ini menelan jiwa yang tak kembali. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Bu Rasti adalah seorang janda berusia 45 tahun yang tinggal di sebuah gang sempit di kawasan Jakarta Timur. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik, meninggalkan hutang yang tidak sedikit. Bu Rasti berjuang sendirian membesarkan dua anaknya yang sudah remaja, Sari dan Bayu. Untuk menyambung hidup, ia membuka warteg kecil di depan rumahnya. Awalnya ia berharap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup dari menjual nasi dan lauk pauk sederhana seperti sayur asem, orek tempe, telur balado, dan ayam goreng. Namun, harapannya itu segera terasa berat untuk diwujudkan. Lokasi berada di gang yang tidak terlalu ramai, dan banyak warung makan lain yang sudah lebih terkenal di jalan besar. Hari demi hari, pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya 2 atau 3 orang yang mampir. Itu pun kebanyakan tetangga yang sekadar membantu. Persaingan di sekitar begitu ketat. Ada warung Padang di ujung gang, ada tukang bakso yang mangkal di depan sekolah, dan ada penjual ayam geprek yang selalu ramai karena promosi di media sosial. Bu Rasti mulai gelisah. Uang tabungannya semakin menipis, sementara hutang menumpuk. Bahkan biaya sekolah anaknya hampir tidak bisa dibayar bulan itu. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, memikirkan cara agar wartegnya bisa ramai. Hingga pagi yang panas, Bu Rasti pergi ke pasar tradisional untuk belanja sayur. Di tengah hiruk pikuk pasar, matanya tertarik pada seorang nenek tua yang duduk di sudut, di antara lapak sayur dan penjual ayam. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh, rambutnya putih panjang, dan kulit wajahnya keriput, tapi matanya berkilat tajam. Di depannya hanya ada beberapa benda aneh. Seikat daun kering, sebuah kendi kecil, dan sebuah panci hitam legam yang tampak sangat tua. Bu Rasti sebenarnya hanya lewat, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara nenek itu memanggil pelan, "Rasti." Bu Rasti kaget. Ia yakin belum pernah bertemu nenek itu, apalagi menyebut namanya. "Saya? Ibu kenal saya?" Tanya Bu Rasti ragu. Nenek itu tersenyum tipis, menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Aku tahu kau sedang kesulitan. Wartegmu sepi, uangmu habis, anak-anakmu lapar." Suara nenek itu lirih, namun setiap kata seakan menusuk langsung ke hati Bu Rasti. Ia menelan ludah, mencoba tersenyum sopan. "Ya, memang begitu, Bu. Tapi, maaf, saya harus belanja dulu." Ia hendak pergi, tapi nenek itu kembali bersuara. "Aku bisa membuat wartegmu ramai. Sangat ramai. Orang-orang akan berbondong-bondong datang. Kau hanya perlu satu hal ini." Nenek itu mengusap panci hitam legam di depannya. Permukaannya kusam, penuh noda gosong yang seakan tak pernah hilang. Dari panci itu, entah mengapa, keluar aroma samar, seperti campuran rempah dan sesuatu yang asing, membuat bulu kuduk Bu Rasti meremang. "Hanya ini? Panci ini bisa membuat warteg saya ramai?" Tanya Bu Rasti dengan nada separuh percaya, separuh ingin menertawakan. "Bisa, tapi ada syaratnya," jawab nenek itu datar. "Kau tidak boleh sekalipun melihat isinya saat sedang memasak. Tidak peduli betapa penasarannya kau, jangan pernah membukanya sampai masakanmu selesai. Dan kau harus menyiapkan satu bahan tambahan setiap malam Jumat." Bu Rasti mengernyit. "Bahan tambahan?" Nenek itu tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Nanti kau akan tahu." Sejenak, Bu Rasti merasa ingin pergi saja. Semua ini terdengar seperti omong kosong, tapi ketika nenek itu mendorong panci itu ke arahnya, entah kenapa, tangannya bergerak menyambut. Ia seperti berada di bawah pengaruh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Ambil ini, tidak perlu bayar. Anggap saja pinjaman. Kalau kau melanggar syarat, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya," kata nenek itu. Sebelum Bu Rasti sempat bertanya lagi, nenek itu memalingkan wajah, seolah sudah selesai bicara. Tak ingin memperdebatkan lebih jauh, Bu Rasti mengangguk dan membawa panci itu pulang bersama belanjaannya. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa panci itu berat bukan main, padahal ukurannya sedang. Bahkan, ia merasa benda itu berdenyut pelan seperti detak jantung. Malamnya, ia mencoba memasak sayur asem menggunakan panci tersebut. Saat air mulai mendidih, aroma harum yang begitu kuat memenuhi dapur,
berbeda dari biasanya. Ia merasa lapar, hanya mencium bau itu. Ingat pesan nenek tadi, ia menahan diri untuk tidak membuka tutup panci sampai masakannya selesai. Esok paginya, Bu Rasti membuka warteg seperti biasa. Tidak ada yang ia harapkan selain mungkin 2 atau 3 pelanggan. Tapi anehnya, baru 1 jam buka, beberapa orang yang lewat tiba-tiba berhenti, mengendus-ngendus aroma dari dapurnya. "Bu, baunya enak banget. Ada sayur asem ya? Saya pesan 2 porsi," kata seorang tukang ojek. Tak lama, datang lagi ibu-ibu dari ujung gang yang biasanya belanja di warung sebelah. Bahkan, ada bapak-bapak yang mengaku sengaja mampir karena mencium aroma masakan dari 200 meter jauhnya. Hari itu, wartegnya ludes terjual sebelum jam makan siang. Bu Rasti senang, bukan main. Namun, malamnya, ketika ia membersihkan dapur, ia mendengar suara samar dari panci itu. Suara seperti bisikan, atau mungkin erangan halus. Ia merapatkan telinga, tapi suara itu berhenti. Merasa lelah, ia mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, wartegnya semakin ramai. Uang mulai mengalir, hutangnya perlahan terbayar. Namun sekali memasak dengan panci itu, aroma masakannya selalu berbeda, lebih menggoda, lebih kuat, membuat orang-orang seperti tak bisa menolak untuk mampir. Anehnya, ia mulai menyadari bahwa bahan-bahan yang ia pakai terasa seperti selalu cukup, bahkan kadang lebih, meski ia merasa tidak pernah belanja sebanyak itu. Suatu malam Jumat, saat ia hendak tidur, terdengar suara panci itu berguncang di dapur. Ketika ia dekati, di sebelah panci, ada sepiring daging mentah yang ia yakin tidak pernah ia beli. Daging itu berwarna merah tua, aromanya amis, tapi entah kenapa membuatnya ingin memasak. Tanpa berpikir panjang, ia memasaknya sesuai pesan nenek, tanpa melihat isi panci. Keesokan harinya, masakan itu menjadi lauk yang paling laris. Orang-orang memuji kelembutannya, mengatakan belum pernah makan daging selezat itu. Di wajah Bu Rasti muncul senyum puas, tapi jauh di dalam hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh, meski ia belum berani mengakuinya. Sejak hari pertama panci hitam itu digunakan, warteg Bu Rasti seakan berubah nasib. Tidak lagi sepi, kini pembeli terus berdatangan dari pagi hingga malam. Bahkan, beberapa orang yang awalnya hanya lewat mulai menjadi pelanggan tetap. Mengatakan bahwa masakan Bu Rasti memiliki rasa yang aneh tapi enak. Seakan ada sesuatu yang membuat mereka ingin kembali lagi dan lagi. Semula, Bu Rasti menganggap ini hanya keberuntungan dan resepnya yang mulai disukai. Tapi semakin lama, ia mulai menyadari ada hal-hal yang tidak wajar. Misalnya, ia hanya memasak dengan jumlah bahan secukupnya untuk 20 porsi. Tapi entah bagaimana bisa terhidang hingga lebih dari 50 porsi tanpa ia menambah bahan. Lebih aneh lagi, setiap ia membuka warteg pagi-pagi, aroma masakan yang luar biasa. Harum sudah memenuhi ruangan, padahal ia belum mulai memasak. Tetangga-tetangga yang dulu hanya melirik wartegnya, kini berbaris di depan pintu, menunggu ia buka. Uang hasil jualannya menumpuk cepat, cukup untuk melunasi sebagian hutang dan membeli perabot baru. Namun, keberuntungan itu datang bersama perubahan pada Bu Rasti sendiri. Ia mulai terlihat sering termenung, duduk di dapur dengan tatapan kosong, sambil memegang sendok sayur di tangan kanan. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang wajahnya tegang. Anak-anaknya, Sari dan Bayu, mulai merasa ibunya jadi aneh. Mereka pernah mendengar ibunya bergumam lirih tengah malam dari dapur, seperti mengucapkan mantra yang tidak mereka pahami. "Ibu ngomong sama siapa?" tanya Bayu suatu malam, berdiri di pintu dapur. Bu Rasti menoleh, tersenyum tipis. "Enggak sama siapa-siapa, ibu lagi ngitung bahan." Suaranya lembut, tapi matanya terlihat merah seperti kurang tidur. Anak-anaknya tak berani bertanya lagi. Sementara itu, para pelanggan juga merasakan sesuatu yang tak biasa. Banyak di antara mereka mengaku setelah makan di warteg itu, mereka sulit menahan keinginan untuk kembali. Bahkan ada yang rela datang 2 kali sehari. Mereka tidak tahu kenapa. Hanya saja rasanya seperti tubuh mereka mencari rasa dari masakan Bu Rasti. Dari semua pelanggan, ada satu yang paling mencurigakan. Seorang tukang ojek bernama Herman. Ia awalnya hanya mampir seminggu sekali, tapi kini hampir setiap hari nongkrong di warteg. Wajahnya makin pucat, matanya cekung,
tubuhnya kurus seperti kehabisan tenaga. Beberapa warga mulai berbisik-bisik bahwa Herman ketagihan masakan Bu Rasti. Namun, bisik-bisik itu tak pernah sampai ke telinga Bu Rasti. Atau mungkin ia pura-pura tidak peduli. Sampai pada suatu malam, kejadian aneh benar-benar membuat tetangga dekatnya merinding. Ani, anak tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan Bu Rasti, tidak bisa tidur karena mendengar suara berisik dari dapur warteg. Ia mengintip dari celah ventilasi dan melihat pemandangan yang membuatnya membeku di tempat. Lampu dapur redup, tapi cukup untuk melihat Bu Rasti berdiri di depan panci hitam itu. Tutup pancinya terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar uap tebal berwarna kemerahan. Di sekeliling panci, bayangan hitam bergerak pelan. Kadang menjulur seperti tangan, kadang membentuk wajah yang meringis. Bu Rasti tampak berbicara pelan kepada bayangan-bayangan itu, lalu menuangkan cairan hitam dari kendi kecil ke dalam panci. Ani menutup mulutnya rapat agar tidak berteriak, tapi saat ia hendak mundur, bayangan hitam itu seperti menoleh ke arahnya. Ani langsung jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Keesokan paginya, Ani tidak berani menceritakan apapun pada orang tuanya, tapi ia mulai menghindari warteg itu. Sementara itu, di siang hari, panci itu kembali digunakan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Semakin hari, perubahan di warteg itu makin mencolok. Pelanggan yang makan selalu terlihat lahap dan tidak menyisakan sedikit pun. Bahkan ada yang sampai menjilat piringnya. Orang-orang mulai mengabaikan warung lain di sekitar, membuat pemilik warung-warung tetangga iri sekaligus cemas. Enggak wajar, Mas. Masakan enak ya, enak. Tapi ini kayaknya ada sesuatu, ujar salah satu penjual bakso kepada temannya. Dulu dia jarang pembeli, sekarang bisa ngantri begitu panjang tiap hari. Aku lewat malam-malam, masih ada orang makan di sana, balas temannya. Desus-desus pun mulai menyebar. Ada yang bilang Bu Rasti pakai pelet, ada yang bilang ia punya jimat, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Hingga suatu sore, sebuah kejadian membuat kecurigaan warga semakin kuat. Herman, si tukang ojek langganan itu, tiba-tiba pingsan. Setelah makan, saat orang-orang mencoba membangunkannya, mereka mencium bau amis yang aneh dari napasnya, mirip bau darah mentah. Herman dibawa ke klinik terdekat, tapi dokter hanya bilang ia kekurangan gizi dan kelelahan. Anehnya, 2 hari setelah itu, Herman menghilang tanpa jejak. Beberapa orang melihatnya terakhir kali duduk di warteg Bu Rasti malam hari. Tapi setelah itu tak ada yang tahu kemana ia pergi. Bu Rasti tidak pernah menyebut nama Herman lagi. Dan saat ditanya, ia hanya berkata santai, mungkin dia pindah ke Syat. Namun, tetangga yang diam-diam memperhatikan menyadari sesuatu. Setiap kali ada pelanggan yang tiba-tiba menghilang, warteg Bu Rasti selalu terlihat lebih mewah keesokan harinya. Pernah suatu pagi, ada kulkas baru yang mengkilap di sudut warung. Pernah juga meja dan kursi semua berganti yang lebih bagus. Perubahan ini tidak pernah dijelaskan oleh Bu Rasti. Di balik semua itu, satu hal yang paling membuat merinding adalah bagaimana tatapan Bu Rasti berubah. Dulu ia ramah dan sering menyapa orang di jalan. Kini senyumnya terasa dingin, matanya tajam seolah menilai orang yang lewat. Beberapa anak kecil bahkan mulai menangis jika tak sengaja menatapnya terlalu lama. Dan di tengah semua kecurigaan itu, suara bisikan di malam hari dari arah dapur warteg semakin sering terdengar. Suara itu bukan hanya milik Bu Rasti, tapi seperti ada 2 atau 3 suara lain yang ikut berbicara, suara yang dalam, serak, dan kadang disertai tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Tetangga yang tinggal tepat di belakang warteg mulai sering terbangun tengah malam karena bau anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma masakan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal pasti, warteg itu kini bukan sekadar tempat makan, melainkan sesuatu yang menyimpan rahasia kelam. Seiring berjalannya waktu, warteg Bu Rasti berubah menjadi magnet yang menarik orang dari berbagai penjuru. Awalnya hanya warga sekitar yang datang, tapi kini pembeli mulai berdatangan dari luar kelurahan. Bahkan ada yang rela menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk makan di sana. Mereka mengatakan tidak pernah merasakan masakan seperti itu sebelumnya. Bukan hanya enak, tapi seperti ada sensasi hangat yang menjalar dari lidah hingga ke seluruh tubuh, membuat hati terasa tenang dan perut tak pernah cukup kenyang. Sebagian pelanggan bahkan mengaku jika sehari saja tidak makan di warteg itu, tubuh mereka terasa lemas, kepala pusing,
dan pikiran gelisah, seperti orang yang sedang kecanduan sesuatu. Bu Rasti menerima semua itu dengan wajah tersenyum, seolah tak menyadari keanehan yang terjadi. Padahal di dalam hati, ia tahu persis bahwa semua ini adalah hasil dari panci hitam legam pemberian nenek di pasar. Ia mulai terbiasa dengan suara bisikan yang muncul setiap malam saat ia membersihkan dapur. Suara yang memuji hasil masakannya sambil memberi arahan bahan tambahan yang harus dimasukkan berikutnya. Kadang suara itu lembut, kadang terdengar berat dan serak seperti berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Pelanggan yang datang semakin sering menampakkan tanda-tanda aneh. Wajah mereka pucat, mata sayu, langkah lemas. Namun setiap kali melihat panci besar di meja warteg, mereka langsung duduk dan melahap makanan dengan lahap. Ada seorang pelanggan tetap bernama Tati, ibu rumah tangga yang awalnya hanya mampir seminggu sekali. Kini ia datang setiap pagi dan sore, membeli porsi besar untuk dirinya sendiri. Tubuhnya semakin kurus, tulang pipinya menonjol, tapi matanya selalu berbinar setiap kali menyuap nasi dari piring. Pernah suatu siang, seorang pelanggan yang baru pertama kali datang menatap heran melihat Tati yang memakan sayur lodeh sampai kuah terakhir, lalu menjilat sendoknya berkali-kali. "Mbak, nggak apa-apa ya. Saya kalau makan di sini rasanya nggak mau berhenti," kata Tati sambil tersenyum lebar. Meski giginya tampak kemerahan, entah karena cabai atau hal lain, hari-hari berikutnya semakin banyak orang menunjukkan tanda-tanda kecanduan yang sama. Beberapa bahkan mari merah jika lauk yang mereka pesan habis, seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pernah seorang bapak paruh baya memukul meja hingga piring pecah hanya karena ayam goreng yang ia inginkan sudah habis terjual. Bu Rasti selalu menenangkan mereka dengan senyum ramah dan janji bahwa besok ia akan memasak lebih banyak. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk tetangga berdiri. Setiap kali ada pelanggan yang terlihat paling sering datang, orang itu akan menghilang secara misterius dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Tidak ada kabar, tidak ada pamit, bahkan keluarga mereka pun tidak tahu kemana perginya. Anehnya, setiap kali ada yang menghilang, Bu Rasti selalu terlihat membeli sesuatu yang mahal. Pernah ia membeli lemari es besar baru, pernah juga mengganti semua peralatan makan dengan yang lebih mewah, bahkan memasang pendingin ruangan di wartegnya. Salah satu tetangga, Bu Minah, mulai curiga. Ia memperhatikan bahwa pelanggan-pelanggan yang menghilang selalu terakhir kali terlihat pada malam hari di warteg itu, tepat sebelum warteg tutup. Malam-malam itu, lampu dapur warteg selalu menyala lebih lama dari biasanya. Dan dari celah jendela, kadang terlihat bayangan Bu Rasti berdiri lama di depan panci, sambil menggadak-gadak sesuatu yang mengeluarkan uap kemerahan. Suatu malam, Bu Minah mencoba memberanikan diri untuk mengintip lebih dekat. Ia berjongkok di samping warteg, mengintip lewat celah papan yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam membuatnya menahan napas. Panci itu tidak seperti panci biasa. Malam itu, uap yang keluar berwarna merah darah, dan di dalamnya, sesuatu yang menyerupai potongan daging manusia terlihat mengambang di kuah. Bu Minah ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku, seolah ada yang menekan pundaknya dari belakang. Ia hanya bisa mundur perlahan dan pulang dengan langkah gemetar. Esoknya, ia pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi ia mulai menghindari warteg itu sepenuhnya. Namun, tidak semua orang bisa menghindar. Orang-orang yang sudah kecanduan tetap datang, meski beberapa warga sudah mulai menyebarkan bisik-bisik tentang kemungkinan Bu Rasti memakai ilmu hitam. Sayangnya, bisik-bisik itu tak pernah berani diucapkan langsung. Karena entah mengapa setiap orang yang terang-terangan membicarakan Bu Rasti akan jatuh sakit atau mengalami nasib buruk dalam beberapa hari. Salah satu korban ketagihan terparah adalah seorang pemuda bernama Doni. Ia awalnya hanya mampir untuk makan siang bersama teman-temannya, tapi dalam seminggu ia sudah menjadi pelanggan harian. Tubuhnya makin kurus, matanya merah dan sharing. Terlihat mondar-mondir di depan warteg, bahkan sebelum buka, seperti menunggu pintu dibuka. Suatu sore, Doni menghilang. Ibunya melapor ke RT dan meminta tolong warga mencari, tapi tidak ada yang menemukan jejaknya. Beberapa hari setelah Doni hilang, Bu Rasti tiba-tiba menutup wartegnya sehari penuh. Dan ketika buka kembali, ia menyajikan menu baru. Gulai daging yang rasanya begitu lezat hingga membuat pelanggan hampir berebut piring. Tidak ada yang tahu
dari mana ia mendapatkan daging itu, tapi beberapa tetangga merasa bau amis yang keluar dari gulai tersebut. Sama persis dengan bau yang mereka cium di malam terakhir Doni terlihat. Di titik ini, ketakutan bercampur rasa penasaran mulai menguasai sebagian warga. Ada yang ingin membongkar rahasia Bu Rasti, tapi ada juga yang diam-diam tetap makan di warteg itu karena sudah terlalu ketagihan untuk berhenti. Mereka tidak peduli dari mana makanan itu berasal. Yang penting rasa itu tetap bisa mereka nikmati. Sementara itu, di malam hari, suara-suara aneh dari dapur warteg semakin sering terdengar. Kadang seperti orang merintih, kadang seperti suara air mendidih yang diiringi tawas. Dari luar, dapur itu terlihat normal, tapi bagi siapapun yang cukup nekat untuk mendekat, akan mencium campuran aroma rempah dan bau darah segar yang begitu menusuk hidung dan Bu Rasti. Ia hanya semakin fasih mengatur senyum, menyambut setiap pelanggan dengan tatapan yang sulit diartikan antara ramah dan lapar. Seolah setiap orang yang masuk ke wartegnya adalah calon hidangan berikutnya. Malam itu, warteg Bu Rasti lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa pelanggan yang duduk di meja. Sebagian sudah pulang lebih awal karena hujan deras mulai turun di gang sempit Jakarta Timur. Di dapur, Bu Rasti tengah menyiapkan masakan untuk keesokan harinya. Panci hitam legam diletakkan di atas tungku. Uap tebalnya berputar pelan seperti kabut yang hidup. Bu Rasti berbicara pelan sendiri, seperti biasa, menobat nama-nama bahan yang akan dimasukkan sambil menyesuaikan takaran dengan bisikan dari suara yang hanya ia dengar. Sementara itu, karyawan baru warteg, Siti, perempuan muda berusia 24 tahun, duduk di meja dekat jendela, memandangi hujan. Siti sudah beberapa minggu bekerja di warteg itu, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi belum berani menanyakan hal itu kepada Bu Rasti. Bau masakan malam itu begitu kuat, membuat perutnya keroncongan. Keinginan untuk melihat panci yang selalu menimbulkan aroma luar biasa itu terlalu besar. Ia ingat peringatan nenek di pasar, jangan pernah membuka panci itu, apapun yang terjadi. Tapi rasa penasarannya mengalahkan akal sehat. Saat Bu Rasti sibuk mengambil sayuran, Siti bergerak pelan ke arah panci. Tangannya gemetar ketika menggenggam tutup panci. Ia menahan napas, menatap sekeliling, memastikan Bu Rasti tidak melihat. Dengan satu gerakan cepat tapi hati-hati, ia membuka sedikit tutup panci. Seketika udara di dapur terasa berubah. Merah, pekat membumbung keluar, panasnya menyeruak ke wajah Siti. Mata dan hidungnya perih, namun ia menunduk dan melihat ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya membeku. Di dalam kuah merah yang mendidih, terdapat potenggen-potenggen daging manusia. Bentuknya masih utuh sebagian, jelas seperti tangan, kaki, dan bagian tubuh lain yang samar, tapi cukup jelas untuk dikenali. Uap panas yang keluar dari panci membawa aroma amis yang menusuk, bercampur rempah yang membuatnya mual, tapi tetap ingin menatapnya. Siti menjerit pelan, menjatuhkan tutup panci, tapi tangannya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan. Dari dalam panci muncul suara halus, hampir seperti bisikan, bercampur dengan rintihan yang membuat darahnya berdesir. Suara itu terdengar berkata, "Kau penasaran, kau ingin tahu." Tapi sudah terlambat. Tubuh Siti gemetar, keringat dingin menetes di wajahnya. Ia menunduk lebih dalam, mencoba menutup panci, tapi uap panas menyerangnya, membuat matanya pedih dan air mata menetes. Saat ia berusaha mundur, pintu dapur tiba-tiba menutup sendiri dengan suara keras. Lampu di langit-langit berkedip beberapa kali sebelum menyala stabil, tapi ada perasaan dingin yang menusuk tulang. Ia menoleh dan sekejap melihat bayangan hitam melayang di sekitar dapur, seperti sosok samar yang menyelimuti panci itu. Jantungnya berdetak cepat, dan ia mencoba menjerit, tapi suaranya nyaris hilang di tenggorokan. Di luar, hujan deras terus menimpa genting. Suara tetesannya seperti irama menyeramkan yang mengiringi momen itu. Dalam kepanikan, Siti mencoba meraih panci untuk menutupnya sepenuhnya. Begitu ia menyentuh pegangan panci, tangannya terasa terbakar. Meski tidak ada api terlihat, ia menjerit keras. Kali ini, akhirnya suara itu terdengar sampai Bu Rasti yang tengah sibuk memotong sayuran. Bu Rasti menoleh. Matanya tampak tenang tapi dingin. "Siti,
Kau sudah melihatnya ya? Suaranya lembut tapi menakutkan. Siti membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Bu Rasti melangkah pelan ke arah panci, menepuk bahu Siti. Jangan takut, kau masih bisa selamat. Tapi kau harus berjanji untuk tidak pernah membuka panci lagi. Pernahkah kau dengar tentang janji yang dilanggar? Siti menggeleng. Tubuhnya masih gemetar hebat. Kalau kau melanggar sesuatu yang memberi panci ini akan menghukummu, dan aku tidak bisa melindungimu, kata Bu Rasti sambil menunduk dan menatap panci. Suasana dapur begitu tegang. Suara uap mendidih dan aroma amis seakan mengisi ruangan. Siti merasa seperti ingin pingsan, tapi ada sesuatu yang menahan tubuhnya tetap tegak. Wajah Bu Rasti berubah dari lembut menjadi dingin. Matanya menatap Siti dengan intensitas yang membuatnya merinding. Ingat Siti, apa yang kau lihat tadi, jangan pernah kau ceritakan. Kau harus menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Kalau tidak, Bu Rasti mengedipkan mata, dan Siti merasakan hawa panas yang menusuk tubuhnya. Saat itulah ia menyadari bahwa panci itu bukan sekadar alat masak biasa. Ia adalah jendela ke dunia lain, dunia yang gelap, dan setiap isinya bukan hanya makanan. Ada kekuatan di dalamnya yang membuat orang-orang terikat, yang membuat mereka datang terus-menerus, dan yang memberi Bu Rasti kekuasaan untuk mengubah hidupnya. Malam itu, Siti tidak berani tidur. Ia duduk di kamar kos sambil memikirkan apa. Yang ngeyelik, bau amis dan aroma rempah tetap membekas di hidungnya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi rasa penasaran itu tetap ada. Ia ingin tahu bagaimana panci itu bekerja, tapi takut dengan apa yang mungkin terjadi jika ia membuka lagi. Keesokan harinya, Siti datang ke warteg, berusaha terlihat biasa. Ia membantu melayani pelanggan, mengaduk sayur, menyiapkan nasi, tapi matanya terus menoleh ke arah panci hitam di sudut dapur. Bau masakan yang sedap menyelimuti udara, membuatnya ingin membuka tutup panci lagi. Namun, ia menahan diri, mengingat kota-kota Bu Rasti. Waktu berlalu, dan Siti mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap malam, setelah warteg tutup, panci itu tetap mendidih. Suara bisikan, rintihan, dan tawa halus terdengar jelas bagi siapapun yang cukup dekat. Kadang, ia merasa bayangan di dapur seakan menunggu untuknya. Dan ia tahu, siapapun yang melanggar larangan membuka panci tidak akan pernah selamat. Malam-malam berikutnya, ketegangan itu terus membayangi Siti. Ia mulai menghindari menatap panci terlalu lama, bahkan enggan memasak sendiri. Namun aroma masakan tetap menggoda, tetap membuat pelanggan datang, tetap membuat warteg Bu Rasti laku keras. Di balik semua keberuntungan dan kekayaan yang mulai menumpuk, Siti menyadari satu hal yang menakutkan. Rahasia warteg ini begitu gelap, dan setiap sendok makanan yang disantap pelanggan adalah bagian dari kekuatan yang mengerikan. Sesuatu yang bisa mengikat jiwa dan menjerat siapapun yang berani melanggarnya. Ia tahu, malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar, dan siapapun yang terus ingin tahu, tak akan pernah bisa menghindar dari konsekuensi yang menakutkan. Keesokan paginya, warteg Bu Rasti tampak seperti biasa, ramai, penuh aroma masakan yang membuat perut keroncongan, dan wajah Bu Rasti yang tersenyum hangat sambil melayani pelanggan. Namun, ada yang berbeda hari itu. Siti, karyawan barunya, datang lebih pagi dari biasanya dengan wajah pucat dan mata yang merah. Malam sebelumnya, pengalaman melihat isi panci hitam masih membekas, membuatnya sulit tidur. Ia mencoba menyibukkan diri di dapur, menyusun piring, menyiapkan nasi, sambil menghindari menatap panci itu terlalu lama. Tak lama kemudian, seorang tetangga yang juga pelanggan tetap datang menanyakan tentang adiknya, seorang pemuda bernama Randy, yang biasanya mampir di warteg setiap sore. "Bu, kamu nggak lihat Randy kemarin malam? Dia biasa makan di sini, tapi tadi nggak muncul sama sekali," tanya tetangga itu dengan nada khawatir. Bu Rasti tersenyum tipis, menundukkan kepala sebentar, lalu berkata, mungkin dia sibuk atau pulang kampung sebentar. Jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja." Siti merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengingat malam sebelumnya, bisikan dari panci yang memerintahkan sesuatu untuk malam itu, suara yang terdengar seperti mengancam. Malam ini, suara itu tidak terdengar, tapi ketakutannya justru meningkat. Beberapa jam kemudian, pelanggan mulai berdatangan seperti biasa. Randy tidak terlihat, dan semakin banyak orang mulai mengeluh
karena antrian panjang. Suasana di warteg tetap ramai, namun aura yang menyelimuti tempat itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Ketika Bu Rasti mulai memasak untuk persediaan sore hari, Siti melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik panci hitam, sebuah kain putih tipis tampak diselipkan, dan ada aroma amis yang sangat kuat bercampur dengan rempah yang biasa digunakan. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan bahan masak biasa. Hatinya berdebar, ia ingin menutup panci itu, tapi kaki terasa berat, seolah menempel ke lantai. Beberapa pelanggan yang sedang makan mulai mengeluh tentang rasa makanan yang terlalu kuat, tapi tetap lahap menghabiskan. Mata mereka tampak kosong, seperti tak menyadari dunia sekitar, hanya fokus pada makanan di piring. Siti tahu, malam sebelumnya, suara panci itu memerintahkan sesuatu, dan malam ini, perintah itu mungkin sedang dieksekusi. Ia menatap Bu Rasti yang sedang mengaduk sayur dengan tenang, tak terlihat ada kekhawatiran sedikit pun. Namun, Siti menyadari perubahan kecil. Tangan Bu Rasti lebih tegang saat mengaduk. Pandangannya sesekali menoleh ke arah panci seolah mengawasi sesuatu. Hari semakin sore, dan tetangga mulai khawatir karena Randy masih belum muncul. Salah seorang pelanggan yang dekat dengan keluarga Randy mendesak Bu Rasti untuk memberi kabar. "Bu, tolong, kalau kamu tahu dia di sini, beritahu kami. Ini sudah aneh." Bu Rasti menatap mereka dengan senyum dingin, lalu berkata, "Maaf, saya tidak tahu, tapi jangan khawatir. Randy pasti baik-baik saja." Siti menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam sebelumnya, panci itu tidak hanya mendidih dengan rempah dan daging biak. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang bukan sekadar bahan masak. Sesuatu yang menyeramkan dan mengikat nyawa manusia. Ketika warteg mulai sepi pada malam harinya, Siti mencoba mendekat ke panci untuk memastikan. Tapi pintu dapur menutup sendiri dengan suara keras, membuatnya terpental ke dinding. Uap merah pekat keluar dari panci, membungkus seluruh dapur. Dari dalam, terdengar suara erangan yang jelas seperti seseorang menderita. Diikuti bisikan halus yang menampar telinga. Tumbal pertama sudah siap. Tubuh Siti gemetar hebat. Napasnya tersengal, dan ia merasa seolah seluruh ruang menjadi berat. Lalu terdengar suara langkah kaki yang tidak wajar, seolah dari sosok yang melayang di udara. Bayangan hitam muncul, berputar di sekitar panci, membentuk sosok manusia yang samar tapi menakutkan. Siti menjerit, tapi jeritannya seolah hilang ditelan kabut uap panas. Panci itu bergetar, dan dari dalam muncul potongan tubuh Randy. Sebagian sudah matang dalam kuah merah pekat yang mendidih. Siti menatapnya dengan mata melebar. Tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya tak mampu mengeluarkan kata. Semua aroma amis itu begitu menusuk hidungnya, bercampur dengan rempah yang menggoda. Suasana dapur seketika menjadi hening, hanya suara mendidih dan desisan uap. Bu Rasti menunduk, tangannya masih mengaduk perlahan. Sudah waktunya agar warteg ini tetap hidup, bisiknya pelan, seolah membenarkan apa yang terjadi. Dari luar, beberapa tetangga yang tinggal dekat rumah Bu Rasti mendengar suara teriakan samar, tapi ketika mereka mendekat, suara itu hilang begitu saja. Keesokan harinya, warteg kembali buka seperti biasa. Tidak ada yang terlihat aneh, hanya Siti yang pucat. Wajahnya terlihat kelelahan dan ketakutan. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. Pembeli tetap berdatangan, menikmati masakan lezat yang tidak pernah mereka tahu asal-usulnya. Randy tidak pernah ada yang melihatnya lagi. Bahkan keluarganya hanya bisa pasrah menerima hilangnya anak mereka tanpa jejak. Namun, perubahan terbesar terjadi pada Bu Rasti. Wajahnya semakin dingin, tatapannya semakin tajam. Ia tersenyum, tetapi senyum itu terasa mengancam bagi siapapun yang melihatnya terlalu lama. Siti tahu satu hal, tumbal pertama telah diambil, dan warteg itu kini memiliki kekuatan yang lebih besar. Setiap sendok makanan yang disantap pelanggan bukan sekadar lauk pauk biasa, tetapi bagian dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang memberi Bu Rasti kemampuan untuk menarik orang dan membuat mereka kecanduan. Malam-malam berikutnya, Siti menjadi saksi bisu. Setiap malam Jumat, ritual yang sama diulang. Panci mendidih, aroma amis bercampur rempah memenuhi dapur,
Bayangan hitam bergerak di sekitar, dan Bu Rasti memasak dengan tenang sambil mengawasi panci yang menjadi pusat kekuatannya. Pelanggan datang, makan dan pulang dengan perasaan puas. Tak tahu apa yang terjadi pada korban. Dan Siti, ia tahu, setiap malam tumbal berikutnya akan segera terpilih. Menunggu giliran untuk menjadi bagian dari rahasia mengerikan di warteg Bu Rasti. Malam Jumat tiba dengan hujan lebat yang membasahi gang sempit di Jakarta Timur. Di dalam warteg Bu Rasti, suasana berbeda dari malam-malam biasa. Lampu redup, aroma rempah bercampur amis sudah memenuhi dapur, dan panci hitam legam diletakkan di tengah tungku, mendidih perlahan. Suara uap yang memancar seakan mengisi seluruh ruangan, bercampur dengan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh Bu Rasti. Siti, karyawan baru yang mulai terbiasa bekerja di warteg, duduk di sudut dapur dengan mata terbelalak, menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Ia telah mengetahui sebagian rahasia panci hitam itu, dan kini ia menyadari bahwa malam Jumat adalah saat ritual utama berlangsung. Suasana begitu tegang, bahkan para pelanggan yang datang siang hari sudah merasakan hawa aneh yang menempel di warteg. Beberapa di antara mereka yang terlalu penasaran atau terlalu sering makan, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, mata sayu, langkah berat, napas cepat, seolah ada sesuatu yang menempel pada mereka. Di luar, hujan turun deras, menutupi suara lain, sehingga tidak seorang pun bisa mendengar teriakan atau rintihan yang mungkin terdengar di dalam warteg. Bu Rasti berdiri di depan panci, menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh konsentrasi. Ia mulai mengucapkan mantra pelan, suara serak bercampur bahasa asing yang tidak bisa dimengerti oleh Siti. Tubuhnya bergetar sedikit setiap kali uap merah pekat dari panci menyelimuti tangannya. Siti merasa ngeri, tapi tidak mampu bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat menahan langkahnya. Panci itu bergetar lebih keras. Suara mendidih berubah menjadi rintihan yang jelas seperti manusia merintih kesakitan. Dari dalam panci, potongan-potongan daging tampak bergerak perlahan, berputar, dan terendam dalam kuah merah pekat yang berkilau aneh. Suara bisikan semakin jelas, seolah ada banyak orang yang berbicara sekaligus. Tumbal berikutnya sudah siap. Terdengar suara berat, serak, dan menakutkan. Di luar dugaan Siti, lampu di dapur tiba-tiba berkedip cepat, kemudian redup, hanya menyisakan cahaya oranye dari tungku. Bayangan gelap mulai menjulur dari panci, seperti tangan yang menempel di udara, bergerak pelan dan meliuk. Bu Rasti menunduk. Tangannya tetap mengaduk perlahan, mengikuti arahan dari suara itu. Ia mulai menuangkan cairan hitam dari kendi kecil ke dalam panci. Uapnya bertambah pekat, aroma amis semakin menusuk hidung. Di sudut dapur, Siti menahan napas. Matanya terbelalak saat melihat sosok samar muncul di belakang panci. Tayanjan itu menampakkan wujud manusia. Wajahnya penuh rasa takut dan menjerit dalam diam. Tubuhnya seperti tersedot oleh panci, perlahan-lahan, hingga menghilang sepenuhnya di dalam kuah merah pekat. Siti menutup mulutnya, merasa mual dan pusing, tapi tidak mampu berlari. Semua gerakannya seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ritual ini berlangsung selama hampir 1 jam. Setiap kali Bu Rasti mengaduk panci, suara bisikan menuntun tangannya, mempercepat proses, menuntun bayangan yang ada untuk menyerahkan diri ke dalam panci. Uap merah dan aroma amis semakin pekat, dan Siti merasa seolah tubuhnya sendiri mulai terbakar oleh hawa yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Ketika ritual mendekati puncak, terdengar suara keras, seperti ledakan dari dalam panci. Uap merah membubung tinggi, menutupi seluruh dapur, dan bagi siapapun yang tidak mengalihkan pandangannya, pemandangan itu akan membuat mata membeku. Bayangan yang sebelumnya samar kini tampak jelas. Seorang pemuda yang hilang beberapa hari lalu Randy berada di dalam kuah. Matanya menatap kosong. Tubuhnya seakan tersedot perlahan hingga larut dalam kuah merah pekat. Bu Rasti menunduk sejenak, mengucapkan satu kalimat pendek tapi berat. "Selamat datang di warteg yang hidup, dan tumbalmu sudah diterima." Suara bisikan itu menghilang perlahan, digantikan oleh suara mendidih biasa dari panci. Aroma rempah tetap kuat, tapi suasana menjadi tenang sejenak. Siti teringgengga, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Bu Rasti, yang tersenyum tipis dengan tatapan dingin. "Kau lihat, inilah rahasia warteg ini. Orang-orang datang, mereka makan,
mereka puas. Tapi sebagian dari mereka menjadi bagian dari kekuatan panci ini, kata Bu Rasti sambil menutup-tutup panci dengan hati-hati. Malam itu, Siti akhirnya mengerti bahwa setiap malam Jumat adalah waktu ritual pesugihan utama. Panci hitam bukan sekadar alat masak biasa. Ia adalah medium untuk mengambil tumbal manusia, mengubahnya menjadi kekuatan yang membuat warteg tetap hidup, membuat pelanggan selalu datang, dan membuat Bu Rasti semakin kaya. Ketika ritual selesai, hujan berhenti. Gang yang semula basah kini tampak tenang. Hanya suara tetesan air dari atap yang menetes perlahan. Siti duduk di lantai dapur, menatap panci yang kini tampak normal, namun ia tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Bu Rasti membersihkan peralatan dapur, menata kembali piring, sambil tersenyum ramah ketika pelanggan datang terlambat malam itu. Tidak seorang pun mengetahui teror yang baru saja terjadi di balik pintu warteg. Siti tahu ia telah melihat terlalu banyak. Ia sadar setiap sendok makanan yang disantap pelanggan adalah bagian dari ritual gelap yang membuat orang kecanduan, dan setiap tumbal adalah korban yang tidak pernah kembali. Malam itu, ia menyadari satu hal mengerikan. Warteg Bu Rasti bukan sekadar warung makan. Ia adalah tempat pesugihan hidup yang menelan siapapun yang menjadi tumbalnya. Siti menutup mata, berusaha menenangkan diri, tapi suara bisikan dan aroma amis tetap menempel, menandai malam Jumat itu sebagai awal dari serangkaian teror yang akan terus terjadi. Malam demi malam, tumbal demi tumbal, hingga warteg Bu Rasti menjadi legenda mengerikan di Gang Sempit Jakarta Timur. Malam itu, gang sempit di Jakarta Timur sepi. Hujan sudah reda, meninggalkan udara lembab yang membuat aroma masakan warteg Bu Rasti semakin menusuk hidung. Meja-meja warteg tampak seperti biasa, dipenuhi pelanggan yang sedang menikmati makan malam mereka. Namun ada aura yang berbeda, ketegangan halus, yang membuat siapapun yang cukup peka merasakan sesuatu yang tidak wajar. Siti duduk di sudut dapur, wajahnya pucat dan matanya merah. Ia mulai terbiasa dengan aroma rempah bercampur amis yang selalu muncul menjelang malam. Tapi hatinya tetap penuh ketakutan. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Beberapa hari terakhir, tumbal pertama Randy telah membuat warteg semakin ramai. Kekuatan panci hitam legam itu tampak bertambah, membuat orang-orang yang makan menjadi kecanduan dan selalu kembali. Namun, malam ini, yang mengerikan adalah bahwa korban berikutnya bukan lagi orang asing tapi seseorang yang dekat dengan Siti. Namanya Fajar, sepupu Siti yang tinggal satu kelurahan dan sering mampir ke warteg untuk membeli lauk favoritnya. Ia terlihat sehat dan ceria, seperti biasa. Saat masuk warteg sore itu, Siti menahan napas ketika melihat Fajar tersenyum ramah kepada Bu Rasti dan memesan porsi besar nasi dan ayam goreng. Bu Rasti menyapa dengan senyum dingin yang sama, menyebut namanya. "Ah, Fajar, sudah lama tidak mampir, ya." Fajar tertawa, duduk di meja tengah, tak menyadari tatapan Siti yang cemas. Aroma masakan yang keluar dari panci hitam membuat Siti menahan napas. Tubuhnya tegang, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, berdasarkan pengalaman malam-malam sebelumnya, panci itu sudah memilih korban malam ini. Ketika Fajar mengangkat sendok pertama ke mulutnya, Siti melihat sesuatu yang menakutkan. Sekejap bayangan samar melayang di atas meja, tepat di atas piring Fajar. Bayangan itu menekankan sesuatu, seperti menarik jiwa Fajar secara halus, tapi cukup untuk membuatnya terlihat ketagihan. Fajar mulai makan dengan lahap, menatap ke arah panci. Wajahnya cerah tapi matanya tampak kosong. Siti ingin menegur, menahan Fajar, tapi tubuhnya seperti membeku, lidahnya kelu. Kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan. Dari dalam panci, uap merah pekat mulai menyebar, menutupi seluruh dapur. Suara bisikan terdengar, campuran bahasa yang asing dan erangan halus yang menyayat hati. Korban dari orang terdekat. "Sudah waktunya," terdengar jelas di telinga Siti. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin menetes. Ia merasa ingin berlari, tapi kekuatan yang tak terlihat menahannya. Fajar menatap Siti sejenak, seolah ingin bertanya, tapi matanya tetap kosong, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Bu Rasti menunduk di depan panci, mulai mengaduk perlahan. Cairan hitam dari kendi kecil dituang ke dalam panci, uap panas memancar dengan cepat. Siti menutup mulutnya, menahan napas. Bau amis yang menusuk hidung semakin kuat,
bercampur aroma rempah yang membuat seluruh indera bingung. Meja-meja lain di warteg penuh pelanggan, namun mereka semua tampak terhipnotis, tak menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya Siti yang menyadari kengerian malam itu. Perlahan, bayangan dari panci mulai menjulur, menempel di tubuh Fajar, membungkusnya sepenuhnya. Fajar menjerit pelan, suara yang nyaris tidak terdengar, karena hujan malam sebelumnya yang sudah reda, dan suasana warteg yang bising. Tubuhnya tersedot perlahan ke dalam panci, sampai hanya tersisa aroma amis bercampur rempah di udara. Siti menjerit keras kali ini, tapi jeritannya seakan ditelan oleh kabut uap merah. Tubuhnya masih gemetar hebat, namun ia menyadari satu hal. Korban dari orang terdekat lebih kuat pengaruhnya terhadap panci. Seolah-olah setiap orang yang dekat dengan Bu Rasti atau karyawan warteg membawa energi tersendiri yang membuat kekuatan pesugihan bertambah. Setelah ritual selesai, Bu Rasti menutup panci. Wajahnya tetap tersenyum ramah ketika pelanggan lain menatap. "Semua baik-baik saja," katanya lembut, padahal Siti tahu itu kebohongan. Keesokan harinya, Fajar tidak pernah muncul. Keluarganya mencari ke rumah Siti, menanyakan keberadaannya, tapi tidak ada yang tahu. Wajah Siti pucat setiap kali ia mengingat malam itu, dan ia mulai sadar bahwa setiap orang yang masuk ke warteg, terutama orang yang dekat dengan Bu Rasti atau stafnya, berpotensi menjadi tumbal berikutnya. Warga sekitar mulai merasakan efek dari tumbal yang baru hilang. Meja yang selalu penuh mulai terlihat tidak pernah kosong karena orang-orang yang makan ketagihan dan datang kembali. Sementara keluarga korban mulai merasakan kehilangan yang misterius. Siti merasa terjebak. Ia tidak bisa berhenti bekerja di warteg karena takut mencurigai sesuatu akan membuat dirinya menjadi korban berikutnya. Ia terus mengamati panci, menghitung jam, menyadari bahwa setiap malam Jumat ritual akan diulang. Malam demi malam, korban dari orang-orang terdekat mulai muncul, dan kekuatan panci bertambah. Bu Rasti tetap tersenyum, tenang, dan dingin. Setiap sendok makanan yang disantap pelanggan adalah bagian dari kekuatan yang membuat warteg selalu ramai, selalu diminati, dan membuat siapapun yang terlalu dekat berisiko menjadi tumbal berikutnya. Dan Siti, ia hanya bisa menatap dari sudut dapur. Tubuhnya gemetar, menyadari satu kengerian terbesar. Orang-orang yang ia sayangi bisa menjadi korban berikutnya. Sementara dirinya tidak tahu apakah ia mampu menahan larangan atau ikut tersedot ke dalam rahasia gelap warteg Bu Rasti. Siti tidak pernah lupa mula-mula mengerikan yang ia saksikan di warteg Bu Rasti. Aroma rempah bercampur amis, uap merah dari panci, dan rintihan para tumbal yang hilang menghantui setiap langkahnya. Ia tahu sesuatu harus dilakukan, namun ketakutannya terhadap Bu Rasti dan kekuatan panci hitam legam itu membuatnya ragu. Sampai suatu hari, Siti memutuskan untuk mencari cara menghentikan teror ini sebelum tumbal berikutnya jatuh. Ia mulai berbicara dengan tetangga yang mulai curiga, termasuk Bu Minah yang dulu pernah mengintip panci dan melihat bayangan mengerikan di dalamnya. Mereka berdua membicarakan kemungkinan menghancurkan panci atau menyingkirkan kekuatan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Namun masalah terbesar adalah panci itu bukan sekadar besi hitam biasa. Selama berminggu-minggu, tetangga yang mencoba mendekat atau berbicara terlalu terang tentang rahasia warteg selalu jatuh sakit atau mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ada yang mendengar bisikan yang membuat mereka linglung. Bahkan beberapa mulai bermimpi buruk tentang tubuh yang tersedot ke dalam kuah merah pekat. Siti mencoba membaca buku-buku lama dan bertanya pada beberapa dukun di wilayah Jakarta Timur. Mereka memberi peringatan tegas, panci itu memiliki energi kuat yang mengikat jiwa manusia. Siapapun yang mencoba menghancurkannya secara paksa akan menjadi tumbal berikutnya. Tapi Siti tidak menyerah. Ia merencanakan malam untuk menutup warteg lebih awal dan mencoba ritual pembersihan sendiri, meski tanpa pengalaman. Malam itu, Siti menyiapkan dupa, air suci, dan mantra yang dia catat dari buku-buku kuno. Ia berharap bisa melemahkan kekuatan panci sebelum ritual malam Jumat dimulai. Namun begitu ia membuka pintu dapur dan mendekati panci, tubuhnya langsung terasa berat. Uap merah pekat mulai membumbung, lebih tebal dari biasanya, memenuhi seluruh ruangan. Bisikan yang dulu hanya samar kini terdengar jelas, bercampur dengan erangan yang menusuk telinga. "Kau berani, kau ingin menghentikan?" Suara itu serak,
berat, dan seakan menempel di tenggorokan Siti. Tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal, tapi ia tetap maju. Ia menaruh dupa di dekat panci, membakar kertas mantra, dan mulai membaca mantra yang dia pelajari. Panci bergetar hebat, uap merah memancar, dan potongan-potongan daging di dalamnya mulai bergerak seperti hidup. Suara bisikan berubah menjadi tawa seram, bercampur rintihan korban yang sudah menjadi tumbal. Kau tidak akan bisa menghentikanku, terdengar jelas dari panci, seolah memiliki kesadaran sendiri. Siti merasakan tengen-tengen halus, tapi dingin menahan tubuhnya, menolak setiap gerakan. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, namun udara terasa berat, seperti dipenuhi energi gelap. Tiba-tiba, dari dalam panci, muncul bayangan yang menyerupai Randy, tumbal pertama. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ia meraih Siti dengan tangan transparan yang terasa dingin menusuk tulang. Siti menjerit, tapi jeritannya tertelan oleh bisikan panci. Ia mencoba menaburkan air suci ke dalam panci, tapi uap merah menyelimuti tangannya, membakar kulit seolah panas yang nyata. Bisikan berubah menjadi suara yang memerintah. Tumbal baru harus diserahkan. Ritual tidak bisa dihentikan. Siti merasakan energi jahat itu menahan semua usahanya. Malam itu, ia gagal. Semua yang ia lakukan untuk menghentikan ritual, melemahkan panci, atau memutus kekuatan Burasti, tak ada yang berhasil. Setiap langkahnya di dapur dibalas dengan hawa panas. Uap merah yang memancar lebih tebal, dan bayangan tumbal yang muncul menakut-nakuti. Burasti masuk ke dapur, wajahnya tenang, tapi matanya dingin. Siti, jangan terlalu memaksakan diri. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, katanya lembut, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti ancaman. Siti menendak, tersengal, tubuhnya lemah, tapi ia tahu satu hal, warteg ini tidak bisa dihentikan oleh manusia biasa. Setiap malam Jumat, ritual tetap berlangsung, tumbal tetap diambil, dan kekuatan panci tetap bertambah. Keesokan harinya, Siti duduk termenung di sudut dapur. Tubuhnya lelah, jiwa terpukal, tapi pelanggan tetap datang seperti biasa. Mereka tahu apa yang terjadi semalam. Setiap sendok makanan yang mereka santap tetap membawa kecanduan, tetap menambah kekuatan panci, dan tetap membuat warteg Burasti menjadi pusat daya tarik yang menyeramkan. Siti menyadari satu hal, upaya penghentian yang gagal itu bukan hanya kegagalan semata, tapi peringatan keras. Ia harus menahan diri, menjaga rahasia, dan menunggu sesuatu, entah apa yang bisa menghentikan teror ini. Setiap malam, panci itu tetap mendidih, aroma amis bercampur rempah tetap menusuk hidung, dan bayangan tumbal tetap mengintai, menunggu giliran berikutnya. Dan Siti, ia tahu, ia hidup di antara kengerian yang tidak bisa dihentikan. Hanya bisa bertahan sambil menatap warteg yang menjadi pusat pesugihan paling mengerikan di Jakarta Timur. Malam itu, gang sempit di Jakarta Timur gelap gulita, hanya lampu-lampu jalan yang redup menebar cahaya pucat di genangan air hujan yang tersisa. Warteg Burasti tampak seperti biasa, ramai, hangat, dan penuh aroma rempah yang menggoda. Namun bagi Siti, suasana itu terasa lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia sudah menyaksikan ritual malam Jumat, tumbal yang hilang, dan upaya penghentian yang gagal. Malam ini, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Pelanggan datang silih berganti. Mata mereka kosong namun lahap dalam menyantap masakan. Setiap sendok nasi yang masuk ke mulut mereka seakan memperkuat energi panci hitam di dapur. Siti duduk di sudut, wajah pucat dan tubuh gemetar, menahan napas ketika Burasti mengaduk kuah merah yang mendidih. Aroma amis bercampur rempah menyelimuti seluruh warteg. Namun malam itu terasa lebih pekat, lebih berat, seperti udara yang mengandung rahasia gelap yang siap menelan siapapun. Tiba-tiba, panci bergetar hebat. Uap merah pekat membumbung tinggi, menutupi seluruh dapur. Bisikan terdengar jelas, bercampur rintihan yang menusuk telinga. Mereka semua sudah waktunya. Semua akan menjadi bagian. Suara itu serak, dalam, dan menggema di setiap sudut warteg. Siti menatap panci dengan mata terbelalak. Dari dalam, muncul bayangan tumbal sebelumnya Randy, Fajar, dan beberapa korban lain. Mereka muncul dalam bentuk samar, menatap kosong, seolah menuntut sesuatu. Burasti menunduk, tangannya tetap mengaduk perlahan, tapi matanya bersinar aneh. Ini adalah
Malam terakhir, malam yang menentukan semuanya, bisiknya pelan. Siti merasa hawa dingin menembus tulangnya. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia tetap berdiri, tidak mampu bergerak. Panci mulai mendidih lebih kencang. Suara mendidihnya berubah menjadi erangan yang nyata, seperti ribuan orang menderita di dalamnya. Pelanggan yang sedang makan tiba-tiba terhenti, menatap kosong ke arah panci. Beberapa mencoba lari, namun kaki mereka terasa berat, terperangkap oleh energi gelap yang menyelimuti ruangan. Siti menyadari kengerian yang sebenarnya. Ritual ini tidak hanya mengambil tumbal, tetapi menelan seluruh orang di sekitarnya, memperkuat kekuatan panci secara masif. Dari dalam panci, mengkil tanggen-tanggen yang menjulur ke arah pelanggan, meraih tubuh mereka perlahan namun pasti. Jeritan bercampur dengan suara mendidih memenuhi warteg. Tubuh para korban tersedot satu persatu ke dalam kuah merah pekat, hilang tanpa jejak. Aroma amis semakin menyengat, membuat setiap napas terasa panas. Don't menyesal. Siti menutup wajahnya, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa tertahan. Ia melihat Bu Rasti berdiri di tengah dapur, tersenyum dingin, mengangkat sendok besar, dan mulai menyuapi panci sendiri. Bayangan tumbal yang tersedot ke dalam panci tampak seperti energi yang melayang, bercampur dengan uap merah pekat. Suasana menjadi kacau. Suara jeritan, tawa seram, dan bisikan bercampur menjadi satu. Meja-meja yang semula dipenuhi pelanggan kini kosong, kecuali Siti yang masih berdiri di sudut. Ia merasakan tangan dingin menusuk punggungnya, menariknya perlahan. Kiara Pansy, setiap langkahnya terasa seperti ditahan oleh kekuatan gaib yang tak bisa ia lawan. Siti menjerit, namun suaranya tak terdengar. Ia terhisap oleh panci, merasakan tubuhnya hangus oleh uap panas yang tak terlihat, dicampur aroma amis dan rempah. Dalam sekejap, seluruh ruang warteg menjadi gelap. Hanya tersisa bayangan samar dan panci hitam yang mendidih. Dari luar, gang tampak sepi, tenang, seolah tidak pernah ada warteg di sana. Keesokan paginya, warteg Bu Rasti tetap berdiri, tampak seperti biasa. Namun pelanggan yang datang hanya melihat Bu Rasti duduk sendirian di balik meja, tersenyum ramah, menyajikan masakan lezat. Tidak ada yang menyadari bahwa malam sebelumnya, semua orang yang ada, Siti, Randy, Fajar, bahkan pelanggan biasa, telah menjadi bagian dari rahasia panci hitam. Mereka kini menjadi energi tersembunyi di dalam kuah merah pekat, siap memperkuat pesugihan warteg selamanya. Bu Rasti menatap panci, wajahnya dingin dan tenang. Ia mengaduk perlahan, menatap aroma rempah yang bercampur amis, dan tersenyum puas. Meja-meja selalu penuh, pelanggan terus datang, dan warteg tetap hidup. Namun di dalam kuah itu, semua tumbal, semua korban, termasuk Siti yang dulu berani menentang, kini menjadi bagian dari kekuatan yang tak terhentikan. Di luar gang, tetangga hanya melihat lampu warteg menyala hangat tanpa menyadari kengerian yang tersimpan di dalamnya. Dan siapapun yang mendekat, sekali mencium aroma masakan itu, akan tertarik, akan kembali, dan menjadi bagian dari siklus mengerikan yang tak pernah berakhir. Warteg Bu Rasti tetap berdiri sebagai legenda gelap di Jakarta Timur, tempat pesugihan yang menelan semua, dan rahasia panci hitam tetap terkunci hingga siapapun yang cukup penasaran masuk, tak akan pernah kembali.